Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Yesa Putra Setianto, NIM 133200206. Dan di sini aku bakal eh, ngejelasin gimana cara pembuatan tugas pendahuluan drone ESA ini. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung mulai aja. Jadi yang pertama aku bakal bikin dulu part baru di sini ya, di SolidWorks, dan aku bakal bikin untuk badan dari drone-nya dulu. Oke, gimana cara bikin badan dari drone? Kita mulai dulu. Aku langsung mulai aja dari top plan ya. Aku bakal nge-sketch di top plan. Nah, di sini udah ada top plan-nya. Kita langsung sketch aja. Gimana sih bentuknya? Oke, kita ngeliat di sini dimensinya. Dimensinya kita lihat di sini ada apa? Pertama, untuk dari ini ya, bentuk dari ininya, kita ngeliat bahwa tinggi dari badannya itu adalah 190. Dan untuk dari miringnya ini, dia ngabisin tinggi sebanyak 40 ya, yang ini. Dan totalnya dikurangin untuk miring yang ini itu sebanyak 160. Artinya 160 dikurang 190, yang ini tuh adalah 30. Maka sisanya yang ini adalah 120. Oke, kita udah dapat tingginya ya dari perhitungan matematika biasa. Selanjutnya, untuk lebarnya, kita bisa ngelihat dari sini aja bahwa 62,5 itu adalah dari sini sampai ke sini, dan 32,5 merupakan dari sini sampai sini. Yang artinya, bila ini 32,5, maka yang sebelahnya pun 32,5. Artinya totalnya ini adalah 62,5 ditambah dengan 32,5. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja. Oh ya, jangan lupa di sini juga udah dikasih tahu kalau apa? Untuk yang miring ya. Untuk yang miring dia ngabisin lebar sebanyak 10. Artinya miring yang di sini juga dia sebanyak 10. Oke, kita langsung buat aja kalau udah tahu dimensinya. Pertama aku bakal ngebuat uh, garis bantu dulu sebagai istilahnya adalah sumbu tengahnya. Select. Oke, ini sumbu tengahnya aku jadiin construction dulu. Oke, terus kalau udah aku bakal bikin garis lagi yang adalah midpoint line kalau gitu. Atau enggak usah. Aku bikin biasa aja. Di sini aku bakal bikin ke sini. Lalu ada miring, lalu ke bawah, lalu ada miring lagi. Oke, tadi kita udah dapat dimensinya ya. Untuk yang ini adalah juga bagi dua. Lalu untuk yang ini sampai ke sini dia sebesar 10. Begitu juga dengan yang bawah ya, dia 10. Lalu untuk tingginya yang ini adalah 40. Sementara yang ini adalah 120. Dan terakhir untuk yang ini tingginya adalah 30. Bentar, kesalahan. Ini tadi 120. Lalu untuk dari sini hingga ke sini, maaf. Untuk satu dimension ini sampai ke sini, bentar, ini ada relation kah? Oh iya, sepertinya ada relation. Bentar, aku harus hapus dulu relation yang oke. Nah di sini ya perpendicular. Oke, alhamdulillah sekarang udah bisa. Nah dia setinggi 30 ya. Oke, kalau udah aku bakal nge-mirror aja langsung. Sebentar nge-lag. Oke, untuk yang di mirror kita pilih garis yang udah kita bikin tadi. Ke mirror about sama garis sumbunya. Oke, kalau udah kita langsung checklist aja, dan terakhir kita bakal bikin arc di bawahnya, dimana kita lihat di soal ini adalah sebesar 80 ya.
Oke, di sini tadi R ada 80. Oke, berarti kita udah berhasil bikin badannya. Kita langsung extrude bos aja. Berapa sih tinggi untuk di extrude bos? Kita bisa lihat di soal mulai dari sini sampai dengan ke sini. Artinya di sini itu ada 15 dan yang atasnya di sini adalah 40 ya. Jadi 40 dikurangin dengan 15 ini. Oke, kita langsung aja tulis di sini sebagai 40 dikurangin dengan 15. Oke, kalau udah kita checklist. Lalu aku mau bikin untuk yang uh, atasnya. Yang mana atas? Ya, yang ini atasnya. Oke, dimensinya itu ada di bagian sini. Oke, pertama kita lihat dari 5 dulu. Apa sih artinya 5? Ini adalah jarak ini. Artinya lengkungan ini kita akan offset menjadi lengkungan ini dengan jaraknya 5. Oke, berarti pertama kita butuh plan dulu untuk plan bagian atasnya. Nah, berapa sih plannya? Kita bisa lihat lagi di bagian yang tadi. Kita ada plannya harusnya di sini. Ini tuh tingginya adalah 50 ya. 50 ke 40 berarti dia bedanya 10. Jadi kita butuh plan tingginya 10 dari atasnya. Kita langsung aja ke reference geometry plane di sini. Kita pilih face yang ini, kita pilih 10 mm. Ntar nge-lag. Oke, kalau udah kita bisa langsung aja sketch di plane-nya. Kita normal itu dulu. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama kita bakal convert entities. Lalu kita bakal trim yang tidak kita perlukan ya. Kita perluin aja lock offset di reverse dengan 5 mm. Oke, kita udah punya sekarang. Dan yang ini juga kita tidak perlu. Oke, kita bisa langsung aja bikin line-nya. Pertama ada line ke sini, lalu ke atas, udah miring. Oke, di sini aku juga tidak lupa mau bikin untuk sumbu tengahnya. Nah, di sini kita langsung kasih smart dimensi aja. Jadi yang ini itu sudutnya itu 30 karena 45 ya. Kenapa 45? Karena di soal dia harusnya itu 45 derajat. Kita lihat lagi. Ini 45 derajat untuk yang ini terhadap ini. Berarti kalau kita tambah 90 lagi di sini 90 tambah 45. Oke. Terus selanjutnya bentar. Oke, untuk dimensi yang miring ini gimana? Dimensi yang miring ini kita tahu lebar itu 5 dan kita lihat titik berakhirnya ini sama dengan titik berakhirnya miring yang sebelumnya yang ini. Jadi kita bisa langsung aja terapin di SolidWorks-nya. Oke, untuk smart dimension yang ini. Oke, ini untuk lebar bentar salah. Oke, 5 ya, maaf. Ini harus 5. Nah, kayak gini. Lalu kita kasih relation di mana titik akhirnya bakal sama dengan titik akhirnya ini. Oke, kalau udah ini sebenarnya kita udah nggak perlu lagi, berarti kita lihat lagi dimensinya apa aja. Oh, ini belum, adalah tingginya 105 dan untuk lebarnya 8,92 untuk yang ini. Maaf ya, maksudnya untuk yang ini. Ini lebarnya dia 8,92. Oke, mungkin kita bisa langsung aja kasih smart dimension. Ini 105. Lalu untuk ini adalah 8,92. Oke, kalau udah aku mau langsung aja kita mirror dia. Kita mirror ini, dan ini. Kita mirror terhadap ini.
Nah, sebentar Alex. Oke. Nah, baru yang terakhir kita tinggal tutup bentuknya dari sini, kita garis ke sini. Oke, kalau udah dia bakal jadi kayak gini dan kita bisa langsung love aja, love boss di sini, love boss kita pilih hmm, oke ini sebentar oke dan face nya ini oke ini bentarnya uh, oke misalnya kayak gini ya. Oke, kita jadi bentuk atasnya. Lalu kita bakal bikin bagian bawahnya. Aku langsung sketch aja di sini. Copy normal tuh. Pertama aku bakal bikin zoom tengahnya. Lalu aku bakal bikin garis lagi. Mulai dari garis ini sampai ke sini. Lalu aku ngasih di dimensi. Berapa sih dimensinya? Mungkin kita bisa lihat lagi di sini. Sebentar. Oke, jadi di sini kita bisa lihat kita bisa di sini ini 62,5 62,5 itu dia dari sini berarti kalau 32,5 dari sini kita bisa dapat lebar yang ini ya itu 62,5 dikurangi dengan 32,5 atau ya 30 ya 65 aku tulis 62,5 kita kurangi dengan 32,5 lalu aku mau begitu oke lalu aku bakal mirror terlebih dahulu dia terhadap sumbunya oke kalau udah jadi aku bakal tutup yang bawah dan untuk yang atas juga aku bakal tutup uh, naik oke untuk titiknya dan ini juga ini aku bakal intersection begitu juga dengan ini lalu garis ini dan juga yang ini aku bakal kasih garis intersection maka sisanya bisa aku trim oke kita udah jadi bentuknya bisa kita langsung extrude bus aja untuk extrude busnya berapa kita bisa lihat lagi di soal ada di bawah yang ini nah kita butuh tinggi ini adalah sebesar 15 oke kita bisa langsung aja tulis ini 15 checklist oke kita udah jadi bentuk kayak gini lalu selanjutnya kita butuh R15 di belakang dan juga R15 yang di depan artinya kita dua kali fillet dengan jari-jari 15 kita bisa langsung pilih ada di sini fillet oke kita langsung pilih edge-nya depan dan belakang ini sebentar Malik oke 15 lalu kita checklist saja oke udah jadi kayak gini lalu aku mau bakal bikin plan dulu kita ambil plan reference geometry aku pilih edge yang ini dan edge yang ini sebagai second reference dan udah fully define kita langsung pakai saja oke kalau udah aku langsung sketch aja di plan-nya oke ini aku bakal bikin garis biasa oke kalau udah aku exit sebentar aku belum kasih select dimension dulu oke kita cari tahu dulu dimensinya di sini ada di atas ya
Nah, yang ini tepatnya kalian bisa hitung-hitung sendiri aja dimensinya. Yang ini ya, berarti dia adalah 144,5 ditambah dengan yang kecil ini. Itu 190 dikurangin 144,5, lalu kita kurangi lagi dengan 40. Hasilnya sekitar 5,5. Oke, dimensi dari garis ini sampai ke bawah. Nah, oke, ini adalah 144,5, kita tambahkan dengan 0,5. Oke, 47,25. Kalau udah kita bisa exit, lalu kita pakai fitur di modul 4 yang baru adalah RIP. Oke, di sini kita pilih yang ini. Untuk arahnya salah ya, arahnya masih salah juga. Kita balik flip material set. Oke, jadi dia ke sini. Lalu untuk thickness-nya berapa? Thickness-nya sama seperti kita bisa hitung untuk yang ini ya. Yang itu 190, kita kurangin dengan 40, lalu kita kurangin dengan 144,5 didapat 5,5. Kita bisa tulis sini 5,5. Oke, kalau udah kita checklist kayak ini. Kalau udah kita bisa buat pattern ada di sini, linear pattern. Untuk directionnya kita pilih yang ini. Oke, untuk jumlahnya sebentar. Untuk jumlahnya kita lihat lagi di bawah adalah 3 ya. Kalau kalian lihat di sini ada 1, 2, 3. Kita ubah ini jadi 3. Dan untuk distance, bagaimana cara menghitung distance? Mungkin aku hapus beberapa ini dari waktu sih. Oke, untuk distance yang paling gampang kita dapat melakukan dari tinggi ini adalah 4,5, itu dia dari sini sampai ke sini. Nah, kalau misalnya kita tahu dari sini misalnya sampai ke sini, ya ini kan adalah 108,77. Oh, salah. 94,5, maaf. Oke, 94,5. Berarti kan kalau gitu kita bisa tahu dari 4,5 kita tambahin kecil, lalu kita kurangin dengan 94,5, kita dapat jarak antara dua ini ya. Oke, kita langsung hitung aja. Ini adalah 144,5, aku tambah dengan 5,5, dengan ya benda tambah 5,5, lalu aku kurangin dengan 94,5. Oke, jadi kita dapat ada hasilnya begini. Kita catat saja. Oke, kita udah jadi. Oke, kalau udah beres dengan RIP-nya, selanjutnya kita bakal bikin untuk yang bagian balang-balingnya itu ya, tangannya dulu. Kita bikin bagian si mana ya, tangannya ini. Nah, tangannya ini kita bakal bikin menggunakan lock. Jadi yang pertama aku butuh sketch ininya, belakangnya tangannya. Ini kita tahu bahwa di sini tangannya itu adalah 40 ya. Untuk tingginya kita belum bisa lihat dari sini, tapi kita bisa lihat dari sini. Nah, tangan itu dia atasnya sama dengan yang sebelumnya, tapi untuk bawahnya, yang ini itu dimensinya adalah 20 ya. Artinya, kalau tadi yang atasnya ini itu mana? Ini ya 40. Jadi ketika dari sini sampai sini dia 40 dan yang ini 20, maka maksudnya sampai sini 20. Berarti yang dari sini kita dapat tingginya itu 20 ya. Oke, kita bisa langsung bikin aja. Satu lagi paling untuk letaknya ya. Letaknya kira-kira di mana? Kalau kita lihat di sini letaknya tuh dia adalah sejajar sama yang garis ini.
Oke, di sini. Jadi kita bisa langsung buat aja di soal itu. Aku bakal langsung sketch di sini. Oke, sketch di sini aku bakal normal tuh dulu biar mudah melihatnya. Oke, kalau udah aku bakal bikin kotak aja biasa. Oh maaf, bukan kotak yang ini, tapi kotak yang dari corner. Oke, ini aku pilih smart dimension. Tadi kita tahu bahwa lebarnya itu 40, tapi tingginya itu 20. Oke, kayak gini. Kita tuh bisa langsung aja exit box. Maaf, belum. Nah, kita udah bikin kayak gini. Lalu aku bakal bikin plan baru. Maaf, plan baru. Oh, bisa. Oh, masih sketch. Oke, sebentar. Oke, kalau udah aku bakal bikin plan baru di sini. Dari face yang ini, aku bikin plan baru. Kalau kita lihat dimensinya ada di sini. Ya, karena aku mau bikin yang untuk sebelah sini. Ini adalah 162,5. Ya, berarti kita bikin plan 162,5 jauhnya. Setelah sampai di sini 162,5. Sebentar, belum salah. Oh, maaf. 162,5 itu dari sininya. Artinya kalau kita cuma butuh yang ini, kita harus kurangin dulu. Sama yang ini tuh dia 85. Ini 162,5 dikurangin 85. Oke, dia lebih proporsional. Kalau udah, aku bisa langsung sketch aja di sini. Oke, kalau sudah kata sketchnya ini. Oke, benar. Oh, kita lihat dulu dimensinya kalau gitu. Dia tuh ada di bawah section yang CC ya, ini. Oke, ya tahu tingginya itu 14,4, lebar 30, dan jarak dari yang ini tuh sebesar 91,23. Oke, ini kita bisa langsung aja. Ini ada yang salah untuk ini. Habis 91 tuh dari sini ke sini 91,23. Jadi kita bisa langsung kasih dari sini sampai ke garis ini. Tapi kayaknya ada yang salah tadi. Sebentar ya. Harusnya aku bikin dari sini. Nah, ini lebih baik. Dari sini sampai ke sini. Hanya punya 1,23. Kalau ini 14. Dan ini harusnya 30.
Oke, kita jadi berhasil bikin. Saya bisa exit aja. Oke, jadi di sini harus ada sketch-nya. Yang ini sama sketch yang ini kita bisa unlock dari sini sampai ke sini. Oke, jadi ini kita langsung terbentuk. Kita langsung fokus saja. Oke, kalau udah oke, kalau udah kita mau bikin untuk yang ini ya. Seperti tabungnya, oh ya dimensinya ada di sebentar. Nah, yang ini dimensinya tuh untuk yang kecilnya 35, diameternya dan yang besar tuh diameternya 45 ya. Oke, mungkin kita langsung bikin aja. Aku bakal sketch yang gitu gitu. Enggak ada tuh ya. Nah, oke. Oke, 35 dan 45. Berarti yang besarnya aku kasih dia 45, dan yang kecilnya aku kasih, oh bentar, oh yang kecil, oh, berarti yang ke 35, terus yang besarnya dia 45. Oke, kayak gini. Lalu terakhir tinggal letaknya berapa. Untuk letaknya kita bisa lihat di yang ini ya, 5 ini. Jadi dia itu adalah pusat lingkarannya. Pusat lingkaran itu 5 dari titik yang ini. Terus masing dimensi untuk pusat lingkarannya. Nah, ini. Nah, sebentar anggap. Oke. Ini dari sini. Nah, ini kita kasih 5. Oke, jadi kayak gini udah benar. Kita langsung execute aja. Nah, ke bawah. Jadi untuk tingginya kita bisa lihat ada di sini. Ini tingginya. Dari bawah berarti dia ada 15. Lalu puncaknya dia ada di 45 ya. Artinya 45 dikurangi 15 dia 30. Bentar. Oke. Jadi karena dia 15 itu artinya 15 itu artinya dia sama dengan yang terbuka ini kan. Jadi kita bisa langsung untuk yang cara pertama itu kita pilih up to surface yang ini. Lalu kita pilih duration juga. Bentar ini miring. Oke, bentar berarti ada kesalahan. Itu salah brand berarti. Oke, kalau gitu aku bakal bikin plan dulu. Oke, sebentar ya, maaf ada kesalahan di sini karena data permukaan miring, harus aku pilih yang ini. Nol. Bentar, maaf. Oke, aku taruh di atas. Nah, aku ganti sketch plan-nya.
Oke, jadi maaf, untuk langkah-langkahnya harusnya tadi diulangi ya. Jadi pertama tuh kalian bikin plan dulu, dari permukaan ini juga bisa, lalu baru kalian sketch lingkaran tadi. Oke, kita bisa langsung aja extrude bos. Oke, untuk selected contournya kita bisa ubah di sini. Kita pilih yang bagian sini. Nah, oke. Ini sebesar betul. Oke, lalu untuk bagian ini aku bakal sketch lagi. Yang lingkarannya aku bakal pilih konsep yang tipis. Kita bakal atur saja. Dia kita pilih up to surface yang ini. Oke, jadi bentuknya kayak gini. Oke, kalau udah kita bisa bikin sketch lagi di sini. Aku bikin lingkaran supaya satu. Untuk dimensinya kita bisa lihat di soal adalah 20 ya ini. Kita pilih 20, lalu tingginya di sini kita pilih yang ini adalah 55 dan yang ini tuh tadi adalah 50 ya. Artinya kita dapat tingginya tuh 5. Tingginya 5, lalu yang ini tingginya 3 dan dengan jari-jarinya tuh kita belum tahu untuk yang itu tuh ada di ini ya 30. Oke, jadi yang pertama tadi 20, lalu 30, lalu tingginya 5 dan 3. Oke, kita bisa bikin aja smart dimension. Pertama diameternya 20. Ya, kita extrude dengan tinggi 5. Lalu di sini kita akan sketch lagi. Kali ini diameternya 30. Lalu kita extrude dia 3 mm. Oke, jadi kita lihat jadi bentuk kayak gini. Dan yang terakhir di sini ada dome ya. Nah, dome. Bentar, ada tulisannya ya ini. Dome dengan jari-jari 10. Kalian bisa pilih di sini insert. Kalau ada feature, lalu terakhir sini ada dome. Oke, R10 kita pakai saja. Oke, udah jadi kayak gini. Selanjutnya kalau kita udah bisa bikin ada yang kurang ternyata fillet ya di sini. Ntar main. Ini kayaknya nggak di bagian sepertinya kayaknya nggak ada. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa langsung bikin mirror dulu ya, karena kita mau mirror. Oke, udah jadi kayak gini. Kita bisa bikin mirror. Pertama kita harus bikin plan dulu. Pertama aku pilih untuk edge yang ini dan juga yang ini. Lalu
Untuk jarak ya. Bakal bikin plan ini. Nah, untuk jaraknya kita bisa lihat aja dari cara pembuatan awal. Cara pembuatan awal tuh ini adalah 120 ya. Nah, ini kan 120. Berarti kalau kita mau tengah-tengahnya itu pasti dari sini ya dia 60. Oke, langsung aja dia tulis ini 60. Oke, kan ini. Lalu kita mirror. Kita mirror, kita pilih dong. Sebentar banget. Buat extrude. Lalu lock. Oke, kayaknya ada semua. Kita bisa checklist. Oke, kita ada punya dua. Selanjutnya kita bakal mirror sekali lagi untuk yang sebelah kanannya. Caranya gimana? Aku bakal pertama aku bakal cut dulu. Sebentar. Aku pilih top ya. Lalu aku bakal pilih corner rectangle. Nah, oke, aku extrude lagi. Di sini aku pilih extrude cut. Aku pilih oval box. Oke, jadi pesawatnya bakal terpotong setengah kayak gini yang udah kita buat. Mungkin plannya kita bisa hide dulu aja ya. Oke, kayak gini. Kalau udah kita mirror aja. Nah, untuk bagiannya kita pilih yang ini. Kita pilih side plan. Oke, kalau kita jadi untuk zona kayak gini. Kalau udah berhasil, yang terakhir berarti kita bikin untuk baling-balingnya ya. Gimana sih cara bikin baling-baling? Mungkin kalian banyak yang bertanya. Jadi untuk bikin baling-balingnya kita bisa langsung aja. Sebentar. Oke. Jadi untuk bikin baling-balingnya gimana? Bentar ya. Oke. Aku bakal bikin plan lagi. Maaf diangkat. Oke, kemudian aku akan perbesar filmnya. Oke, pertama aku bakal sketch dulu ya untuk propeller ya, atau dalam katanya baling-balingnya ya. Baling-balingnya aku langsung aja di sini. Oke, normal itu dulu. Nah, oke. Udah normal tuh kita lihat dulu dimensinya dari baling-balingnya. Pertama, untuk tampak samping dia ada di detail yang mana? Bentar. Nah, yang ini. Di sini kita bisa lihat bentuknya. Jadi pertama ada suatu bentuk.
Oke, 18, 18 dan 14. Oke, kita langsung bikin aja di situ. Sebentar ya. Alright. Oke, kalau udah kita bikin garis. Lalu itu ada 210. Ya, kalau di sini. Lalu ini ada tinggi dari bawah itu 5,5 dan ini kita nanti bakal offset 3. Oke, kita langsung aja begitu. Ini dimensi dari bawah ya 5,5. Nah, benar 5,5. Sebentar. Ini kayaknya semua ada kesalahan. Coba kita lihat lagi. Untuk tinggi ini itu sebesar 45. Lalu yang ini ada 55. Oh, harusnya ada 5. Harusnya 10 ya. Maaf berarti tadi ada yang kesalahan. Mungkin aku ubah dulu. Oke. Maaf. Jadi ada kesalahan lagi. Untuk yang ini tadi aku salah baca dimensi. Harusnya ada 10. Oke, kalau udah kita lanjut lagi sketch yang tadi. Oke, sekarang udah tampak lebih proporsional. Lalu kita pilih 3 ya. Oke, kita langsung. Berarti dia offsetnya ke atas ya. 3. Oke. Nah, di sini kita udah jadi. Untuk yang atas, pertama kita tutup dulu. Tapi habis itu tutup, kita lihat lagi di sini ada 2 kali F1. Artinya dia di-delete 2 kali dengan jari-jari 1. Kita langsung delete di sini. Nah, oke, udah nggak ngeliat. Satu aja jari-jarinya. Untuk yang ini dan yang ini. Oke. Dan untuk yang di sini, saya bikin dulu. Oke, ini. Nah, lalu ada R2 dan R1 ya. Ini itu adalah arc.
Oke, untuk satu lagi di sini. Apa bikin apa aja di sini? Oke, ini, juga ini, lalu AWS, AWS, oke, bikin lagi satu, dua, oke, kayak gini nggak apa-apa, kita semakin aja langsung. R-nya dua, R-nya satu, dan terakhir kita kasih relation untuk yang ini dan yang ini, relation tangan, ini dengan ini kasih relation tangan juga, dan yang terakhir untuk relation ini dan juga ini kita bakal kasih tangan juga. Oke, jadi berhasil. Jadi ini tampak samping propeller kita. Langsung kita extrude bos aja. Nah, seberapa panjang extrude bosnya kita bisa cari lagi di sini. Dia ada di sebentar. Oke, ini ya. Aduh, ada 72. Nah, ini. Terus langsung aja. Oke, di sini 72 berarti. Oke, pertama bentuknya masih masih biasa ya seperti ini. Lalu selanjutnya aku bakal sketch dari atas. Nah, sebentar, ngelek lagi. Oke, kalau udah, aku bakal sketch dari atas, ikutin bentuk yang ada di soal ini. Oke, kalau bisa kita lihat dari bentuknya, pertama kita bikin garis miring, lalu ada garis miring lagi. Oke, kita langsung buat aja dulu. Tarik ini ada resolusi yang di atas. Bentar. Oke, nah sama kayak gini bentuknya. Lalu aku kasih smart dimension. Pertama apa smart dimension? Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini pertama 25 derajat ya. Ini tuh dari ini sampai ke sini. Nah, lalu ini ada untuk ininya ada 20 dan yang ininya 25,72 ya. Oke, ini kita langsung aja. Ini harusnya 25,72. Oh, sebentar, ini ada kesalahan. Dikurangi dengan 20. Ini. Oh, dia kena relation seperti ini.
Hmm, ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Terus semakin semakin ini. Oke, udah mendengar ya. Lalu ini 180 derajat dan 84 derajat. Oke. Ini tadi ini sudah kita buat. Lalu yang belum adalah ini dari sini ke sini adalah 8,04, sementara yang di sana itu 14,91. Oke, lalu terakhir ini udah kita ekspor dulu aja. Oke, kita lanjut lagi sebentar ke kesalahan. Ini berarti kayak tinggal pastiin aja bahwa ini tuh lebarnya memenuhi ini ya, yang bawahnya. Jadi ini dengan ini dia harus consider, yang ini dengan ini dia harus consider. Oke, jadi bentuknya kayak gini. Kalau udah kita bisa langsung export aja. Kita export dia ke bawah. Oke, ini bisa banyak-banyak. Jadi tutup. Oke, jadi nanti dia bakal saling bertumpuk kayak gini. Jangan lupa uh, menarik spesialnya dihapus. Kenapa dihapus? Karena kita akan menggunakan fitur yang namanya fitur intersect di sini. Oke, fitur intersect itu apa? Jadi ini dari dua part yang, oh maaf, berarti yang sebelumnya juga lupa aku unchecklist ya untuk menarik spesialnya. Sebentar. Nah ini menarik spesialnya kita uncheck dulu.
Nah, jadi kita bisa menggunakan fitur intersect-nya. Nah, kita pilih yang ini dan yang ini. Nah, kita pilih intersect dan kita bisa hapus bagian yang kita tidak perlu. Jadi aku akan hapus yang ini, aku akan hapus yang ini, aku hapus yang ini, yang ini, yang ini, dan terakhir yang ini. Ya, jadi ini barang-barang yang kita perlukan, ya, yang kita harusnya buat. Oke, nah barang-barangnya udah selesai kita buat. Uh, Lalu kita akan sketch, maaf, circular pattern. Oke, langsung aja untuk virusnya yang ini. Ini kok biasanya yang ini, terus face-nya yang ini. Bentar. Jadi dia bisa. Nah, oke. Jadi maaf tadi pilihnya yang body ya, yang features dan face-nya jangan lupa untuk kalian unchecklist aja dulu. Kalau udah kita pilih 3 gitu. Bentar, no. Oke, kalau udah kita checklist. Nah, jadi bentuknya akan kayak gini. Dan terakhir untuk plan-nya aku hasil lagi. Oke, kalau udah aku bakal langsung linear. Akan untuk kita gitu. Jadi bagus saja. Oke, ini. Lalu untuk irisan satu, untuk irisan satu aku pilih arah ini. Oh, ini aku pilih dua aja cukup. Oke, sekarang kita tinggal perlu berapa sih jarak antara kedua titik ini. Kita bisa lihat di sini. Oke, tadi kita udah tahu ya. Berarti ini dari sini. Bentar. Ya, oke. Jadi dari garis ini sampai ke tengah tadi kita udah tahu adalah 60 ya. Ini 60. Lalu kita tahu ini tandasnya ada 5, di bawah ada 5. Berarti total dari pusat lingkaran hingga ke tengah itu 65. Berarti kalau mau ke yang lainnya kita tambahkan lagi 65 atau 130 seharusnya. Kita coba masukin 130. Kayaknya enggak ya. Ya, sesi aku masih terlalu ini. Coba gitu. Oke, satu lagi pilih dulu, pilih yang ini, aku tambahin satu lagi dan oke, kalau
checklist. Oke, jadi ini udah jadi untuk baling-balingnya ya, udah selesai. Berarti selanjutnya yang belum adalah bagian untuk antenanya di sini. Bentar, antenanya ada di bagian ini. Nah, ini pertama kita bikin lingkaran setia 10, lalu jaraknya 15,33 dari ujung. Oke. Oke, kalau udah kita langsung bikin aja lingkarannya di sini. Dia sebesar 10. Dan jarak pusatnya ke sini. Nah, mungkin kita bisa buat garis bantu aja. Oke, kemudian dua ini juga ini. Nah, berarti kita tinggal ukur aja. Dia berapa? 15,3. Oke, kalau udah aku exit aja dulu sebesar ya, kita cari dulu. Oke, ini 53 dikurangin dengan yang ini kan tadi 50 ya, berarti 3. Ini gitu. Oke, yang untuk antenanya. Lalu ini kita akan sketch lagi untuk membuat helixnya. Helixnya ada di ini. Maaf banget. Oke, jadi referensi baik ya dikasih tahu. Oke, kalau gitu kita langsung aja dia kita bikin lingkaran, karena saya ketahui di sini ada stretch kurang 2 mm ya. Artinya kita kurangin aja dia 2 mm dari yang asli. Tadi kita convert entity, tapi aku kasih semakin langsung dia asalnya 10, aku bakal oke. Nah, ntar ini saya oke. Nah, ini aku semakin dimensional kurang dia 2 mm jadi 8. Oke, kalau udah kita bisa langsung aja ke curve, helix, dan spiral. Di sini kita masukin pitch, revolution, dan start angle sesuai dengan ketentuan di soal. Pitch 5, revolution 6. Pitch 5, lalu revolution 6. Terakhir start angle 270 derajat clockwise. Oke, udah sama ini kita akan cek. Oke, kalau udah sama, maka tadi kita pilih skateboard. Kita pilih setelah profile. Ntar web. Nah, ini kita pilih cukup 2. Oke, kalau udah kita checklist.
Oh ya, karena ini bentuknya masih kayak gini ya, ini masih tidak rapi, kita bisa edit dulu dengan checklist yang align to width and face. Oke, jadi bentuknya sekarang lebih rapi. Ya, bentuknya sekarang lebih rapi. Oke, kalau udah, selanjutnya kita akan bikin strip lagi yang di bagian belakang. Nah, sebentar. Oke, di sini kita bakal sketch lagi. Nah, di sketch yang ini kita lihat dulu ketentuannya. Ketentuannya ada di bentar ya. Dulu. Oke, jadi ini buat yang tadi kita cari-cari ternyata ada di sini. Oke, pertama dia lebarnya adalah 76,89 dikurangi dengan 17,51. Oke, jadi kita dapat lebarnya. Lalu untuk tingginya dia 40 dikurangi dengan 15. Oke, kita langsung bikin aja gitu. Oh iya, udah benar ya, 40 kali 15 itu 5. Kita nggak perlu kasih smart dimension. Dan tinggal kasih smart dimension untuk atasnya aja. Tadi itu sebesar 76,89 dikurangi 17,51. Oke, ayo, masih bentar. Oke, udah. Aku mau masukin dulu kalau dia ada di tengah dengan cara kayak gini aja. Bentar, mau. Harus naik ke ini, sama ini. Kita pasang di vertikal. Oke, kalau udah berhasil kayak gini, lalu jangan lupa ya ada 4 kali R3 ya. Jadi kita harus kasih fillet dengan jari-jari 3 sebanyak 4 kali. Oke, ini. Lalu kita exit aja. Kita pilih step lagi. Kita pilih ini. Kita pilih circular profile. Lalu untuk 5 mm. Oke, jadi hasilnya kayak gini. Lalu yang terakhir adalah ngelakuin web untuk di sini. Keterangannya ini. Pertama berarti kita butuh sebuah plan dulu. Aku ambil plannya berdasarkan konten aja. Begitu. Kita atur. Minus ya, yang penting dari depannya. Nah, kayak gini udah di depannya. Berarti uh, kita bisa langsung sketch aja. Kita masukkan. Lalu pertama kita bikin dulu garisnya. Bentar, oke. Okay. Terus matinya di sini. Untuk garisnya kita dia 10 ya. Oke. Okay. Lalu ini masih
Oke, baru kita bisa pilih untuk craftnya, kita pilih yang tadi, lalu kita pilih, oke, tulis dulu kalau gitu. Sebentar, naik. Begini, Indonesia, kita pilih tengah. Lalu untuk fontnya kita atur dulu. Fontnya di sini regular simply school book yang ini. Lalu size-nya 22 poin. Kita ubah unit menjadi poin. Lalu pilih yang 22 dan wrap emboss 1 mm itu nanti. Oke, kayak gini. Nanti dia bakal ada tulisan di depannya kayak gini. Nah, kita akan wrap ke permukaan ini. Caranya exit dulu. Lalu kita pilih filter wrap di sini. Kita pilih permukaannya dan emboss 1 mm. Di sini ada emboss dan deboss, kita pilih emboss dan di sini kita masukkan 1 mm. Oke, ini udah berhasil. Kita hide frame-nya. Untuk harus aku hide dulu lagi. Oke, jadi ini drone-nya yang sudah kita buat, jadinya seperti ini. Oke, jadi itulah dia cara pembuatan tugas pendahuluan Indonesia. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti praktikum modul 4 dan modul-modul berikutnya. Semangat terus dan terima kasih.